Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Pengurus harian yayasan, pengurus jamaah muawanah, Bapak penghulu, Bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimakumullah. Mari kembali kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Allahumma ajirna minal jahim waj'alna fin na'imil kabir wa la tukhzina yaumal liqa ya rabbana ya karimal ata. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya masih membahas kaitan dengan siksaan searah dalam api neraka. Wa Ahmad wa Abu Ya'la wal Hakim wa sahhahahu law anna miqma'an min hadidin, seandainya ya alat memukul artinya peluh min hadid dari batu, dari besi ya, min hadidi jahannam dari besi neraka jahannam, wudi'a fil ardi diletakkan di bumi, seandainya perlu setekedu memukul penghuni api neraka yang terbuat dari besi neraka jahannam, diletakkan di bumi. Fajtama'alahu as-saqalani, maka berkumpul dua makhluk jin dan manusia, artinya berkumpul untuk napiaran mengangkat ya, dari palu niki searah ele bumi. Ma aqalluhu minal ardi, tentu mereka tidak bisa mengangkatnya meskipun berkumpul manusia dan jin untuk mengangkat alat untuk memukul penghuni api neraka niki, sungguhnya mereka tidak akan bisa mengangkatnya dari bumi. Wal Hakim wa sahahu law duriba al jabalu, seandainya dipukul gunung bimikma'in min hadide jahannama, dengan palu dari besi jahannam. Makin seandainya palu niki dipakai untuk memukul, menghantam gunung,
latafattata, niscaya gunung itu hancur, hancur lebur, fasara rumadan, maka jadilah gunung itu menjadi debu. Seandainya tekadu ngempuk gunung dari palu yang terbuat dari besi api neraka. Al-mikma'u al-mitraku, adapun palu itu al-mitrak, yakni yang besar, palu yang besar, alat pukul yakni palu yang besar. Wakila, dan dikatakan as-sautu, ada yang mengartikan as-saut yakni cambuk, ada yang mengartikan palu, ada yang mengartikan cambuk. Wa ibnu abid dunya annal hajara al wahida, bahwasanya satu batu minha dari jahannam, lau dia ala jibalid dunya, seandainya batu dari neraka jahannam niki diletakkan di atas gunung dunia, lazabat minhu, niscaya gunung itu meleleh, minhu yakni dari napiara batu itu. Jadi dengan sebab batu api neraka arah sebiji terletaan tertolok oleh atas gunung dunia, maka gunung dunia niki meleleh. Wa anna ma'a kulli insanin, dan bahwasanya bersamaan setiap manusia itu, minhum diantara mereka, hajaran wa syaitonan, bersama batu dan setan. Ajarin setiap manusia niki disertai dengan batu dan setan. Wal hakimu wasahahu annal aradina sab'ah, bahwasanya bumi yang 7, bumi dan lapisan bumi yang 7, baina kulli ardin, antara setiap bumi, lapis bumi, wallati taliha, dan yang menyertainya, mengiringinya, melapisi bumi, masiratu simiati amin, yakni jaraknya sepanjang 500 tahun. Jadi bumi niki berdua 7 lapis, 7 tingkat. Ibarat langit berdua 7 tingkat. Nah, tingkat pertama jauh kedua jauh ketelu, dan seterusnya 500 tahun. 500 tahun perjalanan. Fal uliya minha, maka adapun yang paling tinggi dari lapis bumi, ala zohri hutin, yakni di atas punggung hut, punggung ikan. Qad iltaqo torofahu, sungguh bertemu dua tepi pis samai di langit. Wal hutu ala sohratin, dan ikan itu di atas batu. Wasohratu biyadim malakin, dan batu itu di tangan malaikat. Niki bahasa istilah. Nikilah lapis paling tinggi bumi. Wasaniyatu, sedangkan lapisan bumi yang kedua, sijnur rih, yang disebut dengan sijnur rih, penjara rih, angin. Falamma aradallahu ta'ala, maka manakala Allah menghendaki ayyuhlika, bahwa membinasakan adan, yakni kaum Ad, ketika Allah ingin menghendaki menghancurkan, membinasakan kaum Ad, amara, Allah perintahkan khazinar rih, penjaga angin, ayyursila alaihim rihan, untuk mengirim terhadap mereka, yakni kaum Ad itu,
rihan angin tuhlikuhum yang membinasakan mereka. Jadi kaum Ad salah satu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga Allah kirimkan makhluknya bernama angin, sehingga kaum itu hancur lebur. Bisa kita saksikan sekadar angin yang bertiup kencang hanya beberapa menit saja, yang terjadi makin iki ternyata luwek sak tumbang lulun kayu, luwek sak hancur balik, sehingga saya tersusah dek mans jian beli semenek sede balik sede barang luwek kerugian niki sekedar tetiup hanya pira lalu, tidak seperti ketika Allah mengirimkan angin yang sangat kencang untuk membinasakan kaum Ad. Qala berkata malaikat, ya Rabbi wahai Tuhanku, arsalu alaihi minar rih, aku mengirim atas mereka minar rih dari angin, qadra man khiris sauri, seukuran mankhir lubang hidung, lubang hidung asuri banteng, atau sempi lah. Ukuran untuk menghancurkan kaum Ad itu angin kebelik barak loang hidung banteng, berembe kebelik loang hidung, belik wah, ia ukuran angin sak tetiup isi malaikat yang menghancurkan kaum Ad. Qala lahu al-jabbaru tabaraka wa ta'ala, berfirman Allah SWT kepada malaikat, izan, jikalau begitu takfa'ul arda, cukup membalikkan bumi, waman alaiha, dan orang-orang yang ada di atas bumi. Jerin lemun barak kebelik loang hidung banteng yang kirim untuk membalikkan bumi, itu sudah cukup dan menghancurkan semua yang ada di atas bumi. Walakin akan tetapi Allah SWT menyampaikan kepada malaikat, arsil alaihim, kirim atas mereka itu biqadri khatimin, dengan ukuran cincin. Nendek wah belik-belik kiriman sekadar ukuran cincin, wallahu alam berembih kebelik angin bak kebelik cincin. Itu untuk meniup mereka, sekadar sebagai napiaran memberikan ujian, sok terapi lah. Sehingga lemu langsung terhancuran musnah selepua, munah musnah dalam keadaan diazab musnah, mati sul khotimah. Sekadar kirim, sekadar jari sok terapi pengingat, kirim angin sekencang, sekadar sede balin sekedik lah tumbang, hancur barang, supaya mereka mengingat siapa yang menciptakan alam semesta, adin semakin bertaubat. Andek langan jalur angin lah jalur hujan ini duduk banjir, tenggelam sebagian rumah saudara-saudara kita. Kita doakan, mudah-mudahan musibah yang dialami oleh sebagian masyarakat kita, mudah-mudahan Allah SWT tentu memberikan kesabaran, sehingga Allah catat sebagai tambahan amal ibadah, sebagai bentuk kesabaran langan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahyallati qalallahu fi kitabil aziz, maka yaitu firman Allah di dalam kitabnya yang mulia. Niki dalil ma tazaru min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim, tidaklah membiarkan napiaran angin min syai'in dari sesuatu, atat yakni yang datang atau melanda alaihi atasnya, illa ja'alathu karramim,
melainkan angin itu menjadikannya seperti karomim, serbuk. Jadi ketika datang angin yang kencang niki, semua dilanda, dilibas, maka seperti serbuk. Wasali satu, dan adapun lapisan bumi yang ketiga, fiha di dalamnya hijaratu jahannama, terdapat batu-batu jahannam. Lapisan bumi saketelu terdapat napiara batu-batu jahannam. Warabi'atu fiha, dan yang keempat, fiha di dalamnya kibritu jahannam, yakni terdapat belerang jahannam. Belerang niki napiara niki qalu, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, alin nari kibritu, apakah di dalam api neraka itu ada belerang? Qala, berkata Rasulullah, na'am, iya. Jadi lemak dalam api neraka niki terdapat kibrit. Mun bahasa kita colok kibrit. Makna kibrit niki belerang, tentu untuk menyiksa atau melelehkan manusia, karena lemun terkena api panas akan membuat meleleh. Wallazi nafsi biyadihi, dan demi zat yang ada jiwaku di tangannya, anna fiha, bahwasanya jahannam la audiyatan, memiliki lembah. Jadi neraka jahannam niki berdua lembah, min kibrit, yang terbuat dari belerang. Jadi lembah niki belerang doang isi. Lau ursila fiha aljibalu arrawasi, jikalau dilempar di dalam belerang itu aljibalu rawasi, yakni gunung yang sangat kokoh. Seandainya narak gunung bu teplewas jok lembah belerang niki, lamaat, maka gunung itu pasti meleleh saking panas. Apalagi manusia je terpelewas, sekadar napiara gunung dong bisa meleleh. Wal khamisatu, dan yang kelima, lapisan bumi atau neraka, fiha di dalamnya hayatu jahannam, ada ular-ular neraka jahannam. Inna afwaha, bahwasanya mulut dari ular-ular itu kal audiyati, seperti lembah. Jerin mulut ulah niki barak lembah. Arti lembah niki ne gunung tengah-tengah, saking pelik. Talsaul kafiro al-lis'ata, menyengat atau menggigit, ular itu menggigit orang-orang kafir, al-lis'ata, akan satu gigitan saja. Fala yabqa minhu lahmun ala wadmin, maka tidak tersisa dari orang kafir itu dagingnya ala wadmin, di atas tulangnya. Sekedar satu sengatan, satu gigitan, dagingnya terlepas dari tulang. Hanya sekedar satu gigitan doang. Apalagi luwih gigitan malah. Dan siksaan niki tidak berhenti dalam api neraka. Barasa sampun terbahas, ketika dihancurkan kepalanya hancur lebur, ketika sudah hancur kembali seperti semula, dipukul lagi hancur, rasa sakit luar biasa, kembali seperti semula. Niki gambaran dari penghuni-penghuni neraka yang tidak ada istirahat dalam siksa, sehingga mereka berteriak meminta supaya dimatikan. Ya Allah, nende edupangku mati be ala gundin bau, karena jatah mati niki wah tutuk
Yang ada hanya kehidupan yang abadi di negeri akhirat. Nah, kehidupan yang abadi di negeri akhirat, apakah ia di surga atau di neraka? Lemone surga berarti kehidupan yang abadi, yang bahagia, tidak ada sedikit pun kesengsaraan. Nah, sedangkan di akhirat tempat tinggalnya di neraka, abadi kesengsaraan dan tidak ada sedikit pun kebahagiaan. Di akhirat bahagia mana-mana secolet di dalam api neraka, istirahat di akhirat. Aman telah nginam di akhirat. Seandainya pun nginam, mendidih tebing, dia mendidih yang sangat dingin. Aman temele coba es betu balik kelereng besila lemon tetonong belat misal lel berembian idah. Apa lagi lemak air yang sangat dingin, yang sangat panas di dalam api neraka. Dan kisah-kisah tentang peristiwa ataupun siksaan api neraka niki ndek nampak sekadar menakut-nakuti kita. Ini sebagai pengingat bahwa tempat kembali manusia di akhirat pasti di dua tempat niki, apakah surga atau neraka. Tinggal kita ngecek elek diri, jadikan sebagai muhasabah. Wasadisatu fihi aqaribu jahannam. Dan yang keenam, di dalam lapisan yang keenam niki terdapat kala jengking jahannam. Niki siap menanti di lapisan bumi yang keenam terdapat kala jengking jahannam. Inna adna aqraba minha, bahwasanya sepaling kecil ukuran kala jengking minha dari jahanam itu kal bigol al muwakkafati, ya, seperti bigol yang besar. Bigol niki ya tengah-tengah antara kuda dan keledai. Kuda belian, keledai kodean, tengah-tengah yaran bigol. Nah, nikilah ukuran kala jengking. Kala jengking kocet doang seandai tekakok lah bisa mematikan. Niki barak kebelik anak jaran lah. Tadribu al-kafira, kala jengking itu akan menyengat. Apa kenan menyengat, melelet. Niki orang kafir dorbatan, hanya satu sengatan, sekedar satu sengatan. Ini tetap sengatan iloi lagu, sekedar sengatan satu. Tunsihi dorbatuha harra jahannama, ya, menyebabkan satu sengatan itu melupakan ia akan panasnya jahannam. Lupa si panas neraka jahanam lagu, iberidap panas isi sengatan leletan dari napiara kala jengking niki. Ndek nida panas neraka jahanam, panas sengatan kala jengking. Wasabiatu, dan yang ketujuh, piha di dalamnya iblisu. Iya tahun iblis. Musaffadun bil hadidi, iblis itu dirantai bil hadid, dengan rantai besi. Yadun, satu tangannya, amamahu di depannya, wa yadun khalfahu, dan satu tangan di belakangnya. Kita geteng iblis ni. Fa iza aradallahu ayyutlikahu, maka apabila Allah menghendaki untuk melepasnya iblis, melepas iblis, liman sya'a min ibadihi, terhadap siapa yang Allah kehendaki dari hambanya, atlaqahu, maka Allah lepaskan dia. Jerin iblis niki telap napiaran tegetang di sida Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki untuk melepasnya, Allah lepas. Tetapi Allah getang. Iblis pernah melakukan kesalahan di surga, tetapi tidak diikat, dibiarkan bebas, berketurunan, beranak pinak, mati barak
keturunan Adam terus bertambah sampai hari kiamat, yang akan menggoda menjerumuskan umat atau keturunan Nabi Adam supaya ada yang menemani iblis yaitu dalam neraka. Lemun keturunan Adam bisa antara surga atau neraka, tergantung saat tamu surga berarti dia bertobat, seperti halnya Nabi Adam melakukan kesalahan dan bertobat, diterima tobatnya, masuk surga. Nah, sedangkan iblis dia jatah masuk surga karena membangkang, sudah jelas mau stempel api neraka. Nabi sebab karena kesombongan, sehingga sombong niki adalah salah satu sifat yang sangat berbahaya. Sampai baginda Rasulullah SAW menyampaikan, ketika ada orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan, maka ia tak bisa masuk ke dalam surga. Karena orang yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang hatinya merasa rendah hati, merasa hina, banyak salah, banyak dosa. Karena sifat hamba itu ya di bawah, rendah, ya, hina. Sedangkan merasa mulia, tinggi kedudukannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Wa Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Hibban fi sahihi wal Hakim wa sahahu anna fin nari hayatin, bahwasanya di dalam api neraka itu ada ular-ular, ka'amsali a'nakil buhti, ukurannya seperti leher unta atau punuk unta atau leher unta. Leher unta belik, nikilah kebelik nu ulah. Talsa'u ihdahunna, menggigit salah satu dari ular-ular itu, minal lis'ati, dari satu sengatan, fayajidu harha, maka ia dapati panas gigitannya itu, satu gigitan itu, sab'ina kharifan, selama 70 musim. Tekakok, tersengat, isi satu ular itu menyebabkan panas yang tak berujung, arah ujung 70 pira musim, berarti 70 tahun. Ia rasa panas dari sengatan hanya satu ular, barak kebelik leher unta. Wa inna finnari, dan sungguhnya di dalam neraka, aqariba, ada kala jengking, ka amsalil bigol, niki baru sebut seperti ukuran bigol al muwakkafah yang besar. Talsa'u ihdahunna al-lis'ata, menyengat salah satu dari kala jengking itu akan satu sengatan, fayajidu hamwaha, maka ia dapati rasa panasnya sengatan itu, arba'ina sanatan, 40 tahun. Ya idap, saking sakit, makin seandai tekakok isi ulah, sakit luar biasa lagu. Mbe engkah nabi sampai rejelo jaga beridap, niki sampai 40 tahun, 70 tahun. Wa Tirmizi wa Ibnu Hibban fi sahihi wal Hakim wa sahahu anhu fi qaulihi tabaraka wa ta'ala, kal muhli, seperti cairan tembaga. Qala ka akiriz zait, niki ditafsirkan kal muhl, nikilah cairan tembaga yang akan diseburkan ke penghuni neraka sehingga menghancurkan kulit daging mereka. Sehingga dikatakan kal muhl ka akiriz zait, seperti ampas minyak. Biasa pihak minyak berdui ampas berembiruan mendidih. Fa iza qurriba ila wajhi, maka ketika ampas minyak itu atau cairan tembaga itu didekatkan ila wajhi, ke wajahnya,
Sakotot, menjadi gugur, jatuh, furutu wajhi fihi, kulit wajahnya, fihi padanya. Nikilah ruan bentuk gambaran-gambaran siksaan searah ele dalam api neraka. Dan tentu informasi yang arah dalam kitab niki gambaran tentang siksaan neraka, maka tentu sebuah cerita atau sebuah hujah, dalil yang tentu harus kita yakini, sehingga bertambah iman kita. Dengan sebab iman kita bertambah, maka tentu kita berusaha menghindar dari perkara-perkara yang mendekatkan kita ke dalam api neraka jahanam. Inilah 7 lapisan bumi, yang di setiap lapisan-lapisan ini terdapat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tentu siap untuk menyergap atau menyiksa manusia, terutama orang-orang kafir. Tersebut orang kafir kafarah, menutup kena, Kembali tersebut kafir karena tertutup hatinya dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bahaya lemun wah ate niki dikunci, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemun masih berde penyakit, ada kesempatan untuk disembuhkan. Lagu lemun wah ate niki tertutup, terkunci, maka tidak akan bisa menerima cahaya ilahi. Apa-apa muni sampai andek nerima. Banyak kita temukan orang-orang yang melihat secara langsung mukjizat Nabi, bisa melihat secara langsung keistimewaan Nabi, hidup bersama Nabi, tampak di dalam kehidupan mereka itu mukjizat Nabi, keistimewaan mukjizat, kebesaran Allah, tetapi tidak sampai masuk ke dalam hatinya, dia beriman. Nah, kita alhamdulillah tidak pernah melihat langsung ruan Nabi SAW, ruan mukjizat, tetapi kita mengimaninya, kita percaya kepada beliau, sehingga kita pernah diisyaratkan oleh baginda Rasulullah, kita disebut sebagai saudara. Aku rindu dengan saudaraku. Saya kenal saudara niki sampai sahabat bengak, bukankah kami adalah saudaramu ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang yang hidup setelah kalian, tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Berarti tiang pelunggu sami kena, lemun para sahabat beriman wajar, karena bisa bertemu langsung, melihat langsung Nabi. Seandainya berdua masalah kehidupan, langsung bertanya kepada Nabi, sehingga nampak iman semakin berbalik kencang, tebal. Kita tidak bisa lihat langsung Nabi, tetapi iman terarah, maka tentu mudah-mudahan tetap pertahanan nikmat iman, nikmat Islam niki sampai akhir hayat. Lamun wahbau isi terjaga, Masya Allah, nikilah kenikmatan paling berharga. Saat itu kita bisa berjumpa dengan Zat yang Maha Kuasa ketika kita beribadah. Tujuan kita, harapan kita untuk bisa bertemu dengan Allah. Saat kematian datang, itulah kenikmatan yang sangat berharga, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alamat sambung wa Tirmizi wa qala Hasan gharib sahih lahir. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, seperti biasa majelis teniki tidak sekedar kumpul ngaji, kumpul zikir, tetap yang ingatan untuk terus kita kirimkan doa kepada keluarga, terutama dengan tok yang meninggal dunia. Tentu mudah-mudahan dengan majelis sekali setahun karing pira malam 12 malam, insyaallah jelo hat karing sekali tutup selesai, tinggal anteh waktu penutupan hall tanggal 4 Januari. Itu jadwal niki pas bertepatan dengan 4 Rajab atau 4
Januari. Insyaallah kumpul di lapangan madrasah Pondok Darussalam untuk kita ikuti rangkaian kegiatan. Oleh karena itu mudah-mudahan ruh guru kita dan ummina dan kepada semua ina amak papu baluk seandainya pun tetap terdoa andin bau jak terbalas ruang perjuangan buat sampai berdua ilmu buat sampai hidup barak makin iki dengan sebab perjuangan dengan taat. Maka mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah SWT, diampuni dosa-dosanya, diterima ruhnya, dijadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada masyarakat yang pelonggosami keluarga yang mungkin kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada bijajarit, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada bubuk yang pelonggosami niki, mudah-mudahan dengan asbab jadwalan hall keliling, Allah SWT menurunkan rahmat, menurunkan keberkahan, dan Allah permudah rezeki sida Allah SWT lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu